kita menjadi hamba Allah, maka dunia ini akan menjadi hambanya kita. Dunia menjadi hamba manusia, manusia menjadi hamba Allah. Tapi ketika manusia menjadi hamba dunia, Allah mengasingkan diri dari hidupmu. Kejarlah dunia, gelinding. Kalau diumpamakan kan gini nih, umpama nih, ini wilayah Allah, ini manusia, ini dunia. Kan dunia ini kan dekat banget sama kita kan. Umpama nih, di dunia kita kejar dunia bakal begini. Makin kita kejar dunia makin jauh, Allahnya makin jauh. Tapi ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, batin kita fokus menghadap kepada Allah, tanpa kita sadari dunia yang di belakang kita mengikuti. Begitu kita dekat kepada Allah yang disebut dengan marifatullah, Allah akan bicara kepada dunia ini, ya dunia ya fahdemi dihadabi bi'abdihi. Hei duniaku, ladeni orang yang meladeni. Mana lebih enak, meladeni dunia atau diladeni oleh dunia? Kalau mau diladeni dunia, ladeni dulu Allah. Lihat. Tapi mustahil. Masuk ke dalam, masuk. Maju lagi, kasih jalan. Sini tuh. Dalam. Ini pun bisa lihat nih, masih lapang di sini. Nah, ini tuh. Nah, dulu. Apa orang tadi dan kenapa gelisah, kenapa susah kita? Karena nggak tahu cara kita menjalani hidup yang benar itu bagaimana. Yang dekat pintu tolong geser ke sana, nanti nggak dapat jodoh. Pengen jadi buaya, cuman buaya yang cuman satu. Jangan mikir yang macam-macam. Kalau besok tambahlah biar jangan jadi buaya. Buaya darat, tambah lagi buaya darat. Ada tambah buaya ya. Nah, di situ pun jadi kosong di situ aja. Bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba Allah yang benar? Perhatikan, malam Jumat sedikit kita Ustaz buka. Ini ilustrasi. Ada seseorang nganggur, namanya si Soeb. Anda masuk sini. Ada penggantilah. Makmun ada? Aman. Janganlah. Nanti yang perempuan aja. Apa namanya? Hindun. Hindun. Si Hindun nganggur, janda, lakinya mati 2 tahun, warisan udah habis.
ditawarin sama si Ujang. Ujangnya ini jadi bakelar, pembantu rumah tangga. Nah, bakelar itu apa namanya? Jadi ditawarin, Dun, kau mau kerja di Malaysia? Jadi apa? Jadi hamba, pembantu. Gajinya 10 juta. Muat benar 10 juta aja. Dia tukang cuci baju di rumah-rumah orang. Cuma 300.000 dibayar. Itu pun kalau nggak kaya potong gaji. Nyuci. Dengan 10 juta mau lah, nggak berpikir panjang. Anak 8 ditinggalkan suami, kerja nggak ada. Apa enggak? Kalah. Jadi dalam kepala tuh uang semua kan. Dengan kamar 10 juta gaji mau lah. Udah. Majikan kau namanya Hasan Basri. Hasan Basri. Ya, dia tinggal di Malaysia. Nah, kau cari yang namanya Hasan Basri, berangkat kau ke Malaysia. Kerjalah kau sama dia. Jadi hamba dialah kau. Kau dapat gaji 10 juta 1 bulan. Tadi kan tak tahu aturan, tak ngerti dia harus kemana. Dibelikan dia tiket, berangkatlah dia ke Malaysia. Ke Malaysia pun dia tak pernah. Usahakan Malaysia, Medan pun tak pernah. Usahakan Medan, Berantan tak tahu. Di mana kau tinggal? Tanjung Keramat. Tanjung Keramat. Kalau susah dah. Berantan pun tak tahu dia. Susu sekali-sekali itu pun berenang. Dah. Berangkat dia ke Malaysia. Sampai di Malaysia jumpa dengan orang. Pakcik, awak tak tanya. Tanya apa, Mak? Ya, pakcik tahu ke rumah Encik Hasan Basri? Hasan Basri mana? Hasan Basri banyak. Oh, enggak bingung. Iya pula ya. Orang tak ngerti. Hasan Basri aku disuruh sama si Ujang. Ngapain? Jadi pembantu dia. Di rumah siapa? Di rumah Hasan Basri tadi. Di mana rumahnya? Taklah pula aku tanya tadi. Ciri-cirinya macam mana? Lupa. Wujudnya kayak apa? Enggak tahu. Baru tersadar. Si Hindun tanya, kenapa lah tak tanya? Jadi cuma dikasih nama. Keliling lah carinya. Bapak Hasan Basri? Bukan. Bapak Hasan Basri? Bukan. Bapak Hasan Basri? Bukan. Jumpa orang gila. Bapak Hasan Basri? Kata orang gila. Habis semua ditanyain. Hasan Basri? Bapak Hasan Basri? Bukan. Bapak Hasan Basri? Bukan. Bingung, linglung. Si Hindun tadi. Dia kepingin kali jadi pembantu. Kenapa? Karena ada janji digaji 10 juta. Ada janji. Itu dalilnya. Ya Ibnu Adama, khalaqtuka li ajlika wa khalaqtuka kulla ajlika li ajlik. Hai anak Adam, kuciptakan alam dunia ini untukmu. Ambil, nikmati. Si Hindun pingin bahagia. Dengan uang 10 juta dia bisa menikmati hidup. Kita diperintahkan untuk menikmati hidup. Dunia diciptakan untuk kita nikmati. Tapi syaratnya wa khalaqtuka kullaha asyalaka li ajli. Tapi kuciptakan untukku. Oh, rupanya kita bisa menikmati hidup harus jadi hamba dulu. Itulah pikiran Hindun. Kalau aku jadi pembantu, aku dapat 10 juta, aku bisa menikmati hidup. Tapi sayangnya, selama dalam pencarian Hindun, sehari, 2 hari, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bertahun-tahun tidak ketemu yang namanya Hasan Basri tadi.
ada. Bapak Hasan Basri, iya. Benarkah Bapak meminta aku untuk bekerja tempat Bapak? Oh tidak, saya sudah punya pembantu 16. Bahkan yang hamil sudah 2. Hasan Basri tidak mencari lagi. Linglung si Hindun di negara Malaysia mencari nama tapi tak tahu wujudnya, tahu nama tak tahu ciri dan sifatnya. Linglung iming-iming dari si Ujang tadi, gaji kau 10 juta, kau bisa mengirim ke anak-anak, jadi anakmu tidak kelaparan, derajat kau terangkat. Gembira. Bisa dipahami kemana arahnya? Kata Allah, nikmati dunia. Dunia ini untukmu, nikmati. Bukan lagi untuk jin, bukan lagi untuk iblis, bukan lagi untuk setan, tapi untukmu, ya Ibnu Adam, ambil. Tapi kuciptakan untukku, jadilah kau hamba Allah. Semangatlah kita dimotivasi oleh ulama-ulama, oleh ustaz-ustaz. Kalau mengabdi kepada Allah, barulah kita bisa menikmati dunia. Mengabdi kepada Allah, baru kita bisa menikmati dunia. Muncul semangat. Gimana caranya ya supaya jadi hamba Allah? Beli buku. Beli buku. Kalau mau jadi hamba Allah, kerjakan sholat. Cemana belajar sholat biar jadi hamba Allah. Apalagi masuk bulan puasa Ramadan, kerjakan bulan puasa Ramadan. Dah kerjakan puasa Ramadan. Apalagi bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah. Apalagi haji. Haji, kumpulkan duit bertahun-tahun untuk berangkat haji supaya rukun Islam sempurna. Berarti sempurnalah hamba Allah tadi. Ditunggu-tunggu, mana nikmatnya? Udah haji sama bini tak pernah akur, udah haji usaha hancur, udah haji sempurna rukun Islamnya, anak jadi durhaka, makin narkoba, mengganja, berjudi, punya menantu tak pernah akur sama anaknya sendiri, berantem, sudah tua ngurusin cucu, ayah emaknya berantem terus, anaknya terlantar. Mulailah mengeluh si haji tadi yang katanya sudah merasa jadi hamba, telah melaksanakan rukun Islam yang 5. Ya Allah, kau bilang kalau rukun Islam ku kerjakan, aku sudah menjadi hambamu. Dan kau katakan kalau aku sudah menjadi hambamu, aku akan merasakan nikmat di alam dunia ini. Mana buktinya ya Allah? Hal yang sama. Kenapa aku sudah rajin sholat tapi hati tidak tenang? Kenapa aku sudah rajin zakat tapi ekonomi tidak berkembang? Kenapa aku sudah haji tapi tidak ada kebahagiaan? Pertanyaannya, benarkah sudah menjadi hamba Allah? Rukun Islam itu pekerjaan hamba Allah. Rukun Islam itu pekerjaan hamba Allah. Lalu kalian belum jadi hamba Allah, ngerjakan rukun Islam, ya wajar. Belum jadi pembantu, udah mengerjakan. Datang kita sebelah rumah, kita kerjakanlah rumah orang, tamannya, rumahnya kita sapu. Kita bukan pembantu dia, kita sapu rumah. Kira-kira dibayar tidak? Halo? Dibayar tidak? Maka wajar kalian tidak mendapatkan apapun habis sholat. Wajar tidak mendapatkan apapun habis puasa. Bentar lagi Ramadan. Wajar tidak mendapatkan apapun, sedekah udah, zakat udah.
wajar tidak mendapatkan apapun. Haji sudah, umroh sudah. Kenapa? Karena belum menjadi hamba Allah. Gimana caranya Ustaz supaya menjadi hamba Allah? Maka cari tahu dulu majikan kalian itu wujudnya mana. Jangan dikasih tahu nama Hasan, tapi yang punya nama tak tahu wujudnya. Majikanmu namanya Hasan, wujudnya tak ada, sifatnya tak tahu, linglung. Sama halnya Allahu Akbar, sholat, mata menghadap ke pucuk sajadah, tapi batinnya menghadap kemana kalau tak tahu wujud Allah yang disembah itu? Maka syarat kita menjadi hamba Allah, satu, kita harus mengenal majikan kita yang bernama Allah. Apa yang harus kita kenal? Satu, sifatnya. Bagaimana sifat Allah itu? Rahman, Rahim, pengasih, penyayang. Mana wujudnya? Nafsi. Allah wajib wujud, la mawjuda illallah. Wajib Allah ada wujud. Wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Bagaimana kita menyatakan adanya wujud Allah kalau kita tidak pernah melihatnya? Ustaz, bagaimana cara melihat wajah Allah, wujud Allah? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh lam yahju wa lam ya'rif. Kalau belum merasa, kau takkan tahu. Lam yahju wa lam ya'rif. Kalau enggak merasa, enggak bakalan tahu. Jadi kalau ingin mengetahui wujud Allah yang mana, maka alatnya Allah berikan kepada kita, namanya sirrun af'al, rasa. Lam yahju wa lam ya'rif. Kalau belum merasa, kita belum tahu. Jadi kita ini semua kan dikasih rasa kan? Rasa yang Allah berikan kepada kita itu, ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengenal yang punya rasa. Siapa? Allah. Tapi hari ini manusia 99,99% rasa dikasih bukan untuk mengenal Allah, tapi dipakai manusia untuk melayani hawa nafsunya. Berarti majikan kita bukan Allah. Kalau begitu siapa? Hawa nafsu. Maka pantaslah manusia di alam dunia ini yang mengikuti hawa nafsunya tidak akan pernah bersyukur. Kenapa? Karena nafsu tidak pernah puas, selalu minta bagian, minta. Itu nafsu. Kapan kalian mau senang menghadapi alam, menikmati alam dunia ini? Kalau Tuhan kalian nafsu. Nafsu itu pingin disembah. Begitu dia diciptakan, Pak, ditanya, ma anta ana ilaiha. Oh, siapa kau? Kata Allah, ana ilaiha, aku adalah Tuhan. Nafsu, kurang ajar. Nafsu, aku adalah Tuhan. Dimasukkan dia ke dalam api neraka yang panas sebenarnya. Kata si nafsu, ampun, panas. Kata si nafsu, 1000 tahun disiksa. Nyesal kau, nyesal. Taubat kau, taubat. Berjanji kau,
Kalau kau kuselamatkan, kau mengabdi kepadaku. Ya, karena kepepet. Kan banyak gitu kan. Ya Allah, kalau aku kaya, aku akan ngaji ke Ustaz. Kalau sekarang nih minjem kereta pun nggak dikasih. Ustaz, doakanlah supaya aku kaya, supaya aku bisa ngaji terus. Goblok, nafsu. Ustaz, tolonglah. Kalau udah bagus aku sama istriku, sama suamiku, kalau aku udah dapat pekerjaan, Ustaz, tolonglah doakan. Kalau usahaku bagus, aku akan ngaji terus. Itu yang minta nafsu atau hamba Allah? Doakan ya Ustaz supaya anakku lulus. Kalau anakku lulus nanti dia akan kubawa ngaji. Doakan ya Ustaz supaya aku sembuh. Kalau aku sembuh, aku akan rajin ngaji. Ustaz, mamaku sakit berapa lama? 13 tahun. Terus umurnya berapa? 90 tahun. Terus macam mana? Kira-kira kalau dia sembuh atau meninggal? Kami pasrah Ustaz. Udah 13 tahun berak-berak, bahkan kalau dia kelaparan, taiknya pun dimakannya kalau belum sempat dikasih makan. Kalau bisa Ustaz, buanglah ilmunya biar dia kembali selamat. Oh, minta dimatikan. Tuh. Oke. 13 tahun tersiksa anak-anaknya, mengurus orang tuanya. Nggak mikir dia. Dia 6 keluarga, mamanya sendirian. Mengurus mereka 6 dengan ikhlas, sabar. Pakaian yang anak 6 dicuci dengan tangan mamanya yang sudah terkupas kulitnya. Anak tidak peduli ada makanan atau tidak, yang penting ketika perut lapar, makan. Berapa tahun anak diurus sampai tamat sekolah 17 tahun. Ibunya tidak pernah mengeluh, tidak pernah menginginkan anaknya meninggal. Tapi ada 6 orang anak nggak kuat 13 tahun ngurus ibunya, ngurus kotorannya. Padahal dulu ketika masih bayi, terkadang perutnya lapar, kalian berak, lengket tangan, perut lapar, kadang termakan kotoran tadi. Malah minta doa supaya cepat mamanya dimatikan. Kasihan Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tahu banget kalian begitu jadi anak.